Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, santriah-santriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبيث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Sehubungan dengan kemarin, setelah Nabi Musa alaihissalam dengan jerih payahnya, susah payahnya bersama kaum-kaumnya, maka Allah telah tetapkan waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Katanya ya Allah, tetapkanlah kepada kami ya Allah, istilahnya di dunia ini yang bagus, begitu pula di akhiratnya yang bagus. Kata Nabi Musa, inna hudna ilaik, kami kembali kepada engkau. Allah menyambut, azabi usibu bihi man asa, azabku bisa aja aku timpakan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Kalau masih di dunia ini, rahmat Allah meluas untuk segala sesuatu. Jangankan hewan, jangankan orang yang gak sholat, orang kafir pun masih disayangi. Maka sampai kalau bicara tentang masalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat di dunia ini, kalau di dunia ini rahmat Allah meluas. Namun Allah lanjutkan firman-Nya, wa fasa'atubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yuqinun. Akan aku tetapkan rahmatku ini besok di akhirat. Nah, kalau di akhirat untuk siapa? Khusus, berarti di akhirat ini enggak ada ceritanya untuk orang kafir mendapat rahmat Allah. Tapi rahmat Allah ini dipersembahkan kepada orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, yang mau menunaikan atau mau membayar zakat bagi yang sudah mampu, dan untuk orang-orang yang beriman dengan ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, siapa mereka itu, istilahnya tanda tanya, orang-orang yang mau beriman dengan ayatku. Walladzina hum biayatina yu'minun. Siapa dia? Dia adalah alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang ikut kepada baginda Rasul, Nabi yang ummi. Ini siapa dia? Orang-orang yang iman terhadap ayat-ayat Allah ini ternyata udah dirinci, ini yang akan mendapatkan rahmat di akhiratnya Allah SWT. Siapa dia?
orang-orang yang ikut kepada Ar-Rasul dan An-Nabi. Dalam tafsir Jalalainnya, maka An-Nabi Al-Ummi, siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Ini kalau bicara tentang Nabi Muhammad, Nabi Al-Ummi ini sebenarnya nisbat. Yang paling masyhur Al-Ummi ini karena tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ada dalam satu kitab disebutkan Al-Ummi itu maksudnya adalah Nabi yang paling banyak umatnya. Ummiyun, Nabi yang paling banyak umatnya. Maka nama baginda Nabi ini sebenarnya bagi kaum-kaum atau orang-orang yang mau beriman dengan Allah dan mempercayakan kitab-kitabnya. Katakanlah kalau Yahudi dengan Tauratnya, Nasrani dengan Injilnya, sudah disebutkan kriteria-kriteria karakter-karakter atau sifatnya baginda Nabi dalam kitab-kitab itu. Tapi kembali lagi, kalau namanya sudah hidayah, walaupun dia hafal, sering baca, walaupun pandai mungkin dalam dokumentasinya atau terarsipkan mungkin, tapi kalau udah bicara hidayah ini memang kan nggak bisa ditawar, nggak bisa dibeli dengan harga, pangkat, kekayaan dan sebagainya. Makanya An-Nabi Al-Ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurat wal Injil, yang kalian sebenarnya sudah menemukan Nabi Ummi ini memang tertulis dalam At-Taurat dan Injil yang ada dalam kitab kalian. Karakternya apa? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, memerintahkan akan perkara yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Nah, inilah karakter siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama katakan kebaikan umat, kemuliaan umat akhir zaman, tertingginya nilai ini sebenarnya bukan masalah karena panjangnya tahajudnya atau paling banyaknya menghatamkan Al-Qur'annya atau karena mungkinnya dalam Al-Qur'annya, bukan. Tapi ketinggian nilai umat akhir zaman ini karena ada tugas khusus, yaitu apa? Tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Maka umat akhir zaman ini telah dilantik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Apa yang bikin umat terbaik? Karena tugas amar ma'ruf nahi mungkar, bukan masalah karena pandainya, karena pangkatnya, karena cerdasnya, karenanya, tapi di situ karena mau mengemban tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagaimana dalam ayat yang lain disebutkan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian semua adalah sebaik-baik umat. Jadi menggunakan kuntum beda dengan antum. Andai kata dalam ayat ini pakai antum, berarti khitabul jam'i yang ada di situ cuma sahabat saja. Tapi pakai kuntum, ulama katakan ada rahasianya. Rahasianya apa? Ternyata kalau Sayyidina Umar dalam Hayatus Sahabah berkomentar, artinya kalian sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya sahabat ini mendapatkan gelar atau telah dilantik sebagai umat yang terbaik. Yakni karena apa? Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Maka menjadi pelajaran untuk kita, kalau kita ini pengen jadi umat yang terbaik, meskipun kita ini bukan yang pandai kali atau bertitel tinggi kali,
Tapi tugas ini, amar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah, ini ada dalam diri kita, maka layak untuk mendapatkan gelar sebagai umat yang terbaik. Memang umat yang terbaik umat akhir zaman, tapi gak seluruh umat akhir zaman ini jadi umat yang terbaik, yang istimewa semua. Ada juga yang ahli maksiat, ada juga yang masuk neraka, bahkan ada juga yang masuk neraka tanpa hisab. Na'udzubillahi min dzalik. Maka telah disebutkan An-Nabi Al-Ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad itu sebenarnya dalam Taurat, kalau dalam kitab At-Taurat, dalam tafsir Sawi disebutkan sebenarnya sudah diterterakan dalam At-Taurat dulu. Maka dalam Taurat dengan menggunakan bahasa Suryani, di Taurat disebut dengan Munhaminna. Maka kalau dalam Taurat ada yang namanya Munhaminna, itu adalah nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama baginda Nabi Muhammad itu banyak. Maka disebutkan inda alil jannah, kalau menurut ahli surga siapa namanya? Maka Nabi Muhammad ini dikenal Abdul Karim. Kalau menurut ahli surga, wa inda alin nar, Nabi Muhammad ini dikenal Abdul Jabbar. Kalau menurut ahli ars, maka dikenal dengan Abdul Majid. Itu nama Nabi Muhammad. Di sisi para malaikat Abdul Hamid. Maka ada nama Abdul Hamid ini termasuk diantara Nabi Muhammad inda sairil malaika. Wa indal anbiya, di kalangan para nabi, Nabi Muhammad ini dikenal dengan namanya Abdul Wahhab. Inda sayyatin, di kalangan setan dikenal Abdul Qahir. Di kalangan jin Abdul Rahim. Di kalangan gunung Abdul Khaliq. Di daratan dikenal Abdul Qadir. Maka ada Syekh Abdul Qadir. Di kalangan daratan Nabi Muhammad ini dikenal dengan Abdul Qadir. Wa fil bahr, dalam lautan dikenal Abdul Muhaimin. Di kalangan hewan yang melata dikenal dengan Abdul Ghiyath. Indal Rufus dikenal dengan Abdul Razzaq. Dalam Taurat juga ada disebutkan bukan cuma Munhaminna, tapi ada juga Mud. Dalam Injil dikenal Top. Maka Top itu nama Nabi. Ada nama Top. Siapa Top ini? Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi Allah ada Nabi Muhammad ini dikenal dengan nama Toha. Maka ada surat Toha. Ya, Toha ini siapa? Toha ma'azana. Itu termasuk nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian bisa dibuka dalam kitab As-Sawi, khasiahnya Tafsir Jalalain. Di samping karakter atau sifatnya Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Beliau juga wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan kepada umatnya ini akan perkara-perkara yang bagus. Jadi kayak kambing, sapi dihalalkan. Meskipun ada di sebagian daerah nggak boleh sapi itu, sapi disembah atau dipotong, ada. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW telah diutus, bahkan di situ menyampaikan menghalalkan yang bagus-bagus. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, yang jelek-jelek, yang najis kayak babi dan sebagainya diharamkan. Wa yad'u anhum israhum wal aghlal, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu dari mereka semua. Dahulu
umat-umat dahulu ini kadang ketika berbuat kesalahan, ikobnya, azabnya bisa turun seketika. Nah, diantara begitu hebatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi ini justru malah membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu dari mereka. Maka umat dari zaman sangat sudah dimuliakan, diringankan. Ketika berbuat salah masih dikasih peluang untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Semoga kita masuk golongan ini ya. Adapun orang-orang yang beriman dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang mau memuliakannya, wa'azzaru waqaru, mengagungkan maksudnya, wa nasaru, mau menolong baginda Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, yakni mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, Al-Quran, yakni Al-Quran. Al-Quran jadikan sebagai pimpinannya, sebagai pedomannya, sebagai daster ini sebagai pedoman hidup, dusturan. Itulah orang-orang ini, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang gembira, yang bahagia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan golongan kita semua ini sebagai orang-orang yang beriman, orang yang mau memuliakan kepadanya, menolongnya, mengikuti jejak langkahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hamba yang bahagia dunia akhirat. Ya, alhamdulillah, satu ayat namun agak panjang. Maka alhamdulillah telah kita bacakan sama-sama, kita dengarkan sama-sama. Semoga Allah SWT beri paham sama kita, beri kekuatan, sehingga kita bisa ambil ibroh, ambil pelajaran dari satu ayat yang barusan kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kali ini sampai sini. Bila ada kekurangan, keilafan, mohon maaf, mengampun sama Allah Ta'ala. Bila ada benarnya, bagaimana kesankan niat amal sampaikan, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.